Aku bukan wanita penggoda. Bab 105, Kecolongan. Selamat mendengarkan. Kiara mengerjapkan mata. Ia melihat sang suami sudah rapi berdiri di depan cermin. "Kamu sudah rapi?" tanya Kiara pada Gun. Gunawan menoleh sembari mengancingkan kemeja lengan panjang pada pergelangan tangannya. "Ya, kebetulan aku ada rapat pagi-pagi sekali." Kiara menoleh ke arah jam dinding yang sedang menunjuk pukul 7. "Dengan calon suami Feli?" "Benar." Gun mengangguk. "Kenapa tidak membangunkanku untuk menyiapkan keperluanmu?" tanya Kiara lagi. Gunawan menghampiri Kiara dan duduk di ranjang. "Aku lihat kamu tidur sangat pulas, jadi aku tidak tega membangunkanmu." Kiara tersenyum. Rasanya ungkapan Gunawan begitu tulus. "Maaf, aku meninggalkanmu. Nanti pulang bareng Mami atau Vicky saja ya," ucap Gun yang kemudian berdiri. Kiara masih duduk di atas ranjang itu dengan menutupi tubuh polosnya pada selimut tebal yang berwarna putih. Kiara mengangguk. "Tidak memesan sarapan?" tanya Kiara lagi. Gun menggeleng. "Tidak, aku buru-buru." Gunawan meninggalkan Kiara yang masih duduk di sana, lalu berjalan ke arah sofa. Ia mengambil dasi dan jasnya, lalu ia kembali mendekati sang istri. "Aku hanya minta tolong ini, tolong pasangkan." Gunawan kembali duduk di tepi ranjang dan menyerahkan dasi berwarna abu-abu itu kepada sang istri. Kiara pun mengambilnya dan mulai memasangkan benda itu pada leher sang suami. Gunawan menatap lekat wajah Kiara yang berada dekat di hadapannya. Ia memang bodoh, karena dulu telah mengabaikan istri yang cantik seperti Kiara. Kiara memasangkan dasi itu dengan cepat, karena sejak SMA, ia juga selalu memasangkan dasi untuk Kenan. "Selesai," ucap Kiara. Gunawan merasa dasi yang terpasang di lehernya. "Terima kasih." "Sama-sama, hati-hati di jalan." Gunawan berdiri. "Kamu juga hati-hati." Lalu ia kembali membungkuk dan mengelus perut Kiara yang bulat. "Dah, pipi kau, papa kerja dulu ya." Gunawan mengecup perut itu. Lalu dengan sedikit ragu Gunawan mendekatkan bibirnya pada kening Kiara. Ia pun mengecup kening itu. Kiara memejamkan matanya. Seolah cinta yang sudah hadir di dalam hati Gunawan terasa hingga sampai ke relung hati Kiara yang paling dalam. Membuat kebukuan itu sedikit terpecahkan. Kemudian Gunawan berdiri dan hendak meninggalkan sang istri. Namun Gunawan kembali menoleh ke arah Kiara yang masih menatapnya. Sebelum ia membuka pintu itu, Gunawan tersenyum, diiringi senyum manis yang langsung dibalas oleh Kiara. "Aku berangkat," ucap Gun yang diangguki oleh Kiara, sesaat sebelum ia menutup kembali pintu itu. 3 jam kemudian, di kamar yang berbeda. "Ken," langu Hanin ketika bibir kanan melahap satu gunung kembarnya dengan tangan yang juga bergerak untuk memiling sebelahnya. "Ken sakit." Hanin memukul pelan bahu sang suami, karena Kenan menggigit putingnya dengan cukup keras, membuat mata Hanin terbuka. Padahal sebelumnya ia belum terbangun. Kenan membangunkan sang istri dengan cara ekstrim. Kenan masih saja memainkan tubuh istrinya, walau semalam ia sudah mendapatkan apa yang ia mau setelah 1 minggu lebih berpuasa. "Gemas sayang, abisnya makin bulat banget sih, jadi gregetan kan liatnya." "Apaan sih?" Hanin mencoba mendorong bahu sang suami agar menjauh dari dadanya. Kemudian Kenan melepaskan benda favoritnya itu sembari menampilkan jajaran giginya. "Is, jelek, ngeselin." Kenan malah tertawa. Terdengar suara ketukan pintu. Kenan dan Hanin menoleh ke arah pintu yang tengah diketuk. "Ada orang di sana," kata Hanin yang menggoyangkan baunya, karena sang suami hendak melanjutkan aktivitas mesumnya tadi. "Biarin," jawab Kenan malas. "Iya, buka dulu sana." Hanin mendorong tubuh Kenan. Akhirnya Kenan bangun dan hendak turun dari ranjang itu. "Ah, mengganggu saja." Hanin terkekeh geli, lalu ia pun turun dari ranjang dan beralih ke kamar mandi, sebelum Kenan membuka pintu. Ia malu jika orang yang ada di luar sana melihat dirinya yang masih menutupi tubuhnya dengan selimut tebal ini. Kenan membuka pintu itu. Ia melihat Vicky dan Kiara berdiri di luar. "Aduh, pengantin baru bangun." Ledek Vicky. "Pengantin lama, tapi baru diresmiin."
Saat Kenan membuat Vicky dan Kiara tertawa. Kamu pulang bareng Vicky, Ra? Tanya Kenan. Kiara mengangguk. Memang Gunawan kemana? Tanya Kenan lagi. Kenan membuka pintu kamarnya lebar agar Vicky dan Kiara dapat masuk dan duduk di sofa yang dekat dengan pintu itu. Mas Gun udah berangkat pagi-pagi banget. Katanya ada meeting dengan Mr. Dave. Oh. Kenan membulatkan bibirnya setelah mendapatkan jawaban dari sang adik. Mami? Mami juga udah pulang setelah sarapan. Beliau hanya nitip pesan. Katanya lo berdua harus tinggal bersama di rumah Mami. Jawab Vicky. Wah, kalau begini, kapan gue sama Hanin berduaan? Ujar Kenan. Sekarang Hanin mana? Aku mau pamit, ucap Kiara. Iya, Ra. Hanin keluar dari kamar mandi dengan dress satin tanpa lengan. Rambutnya yang dikuncir tinggi membuat beberapa tato hasil Kenan semalam pun terlihat jelas. Hanin berjalan mendekati Kiara dan Vicky, hingga tawa kecil pun tersungging dari kedua orang itu saat melihat Hanin yang tidak sadar akan bercak merah yang banyak di lehernya. Ya udah, gue balik lah, Pak Mali gangguin pengantin baru. Ucap Vicky. Iya, aku juga pamit deh. Ayo Vicky, sahut Kiara. Namun Hanin langsung menyanggah. Iya, apaan sih pengantin baru mulu? Udah lama kali. Kenan pun menyungging senyum yang tahu mengapa Vicky dan Kiara tertawa dan meledek istrinya. Ia malah senang telah banyak memberi tanda kepemilikan di sana. Ya udah Gi, sana pergi, hus. Kenan mengusir Vicky dan memegang kedua bahu Kiara untuk menuntut sang adik agar keluar. Kakak, mesum banget sih sekarang. Kiara tertawa. Sebenarnya emang dia udah seperti ini, tapi dulu ditahan karena belum ada lawan. Ledek Vicky. Hanin dan Kiara tertawa. Ya. Kenan mengangguk dengan tetap menyungging senyum. Lalu ia hendak menutup pintu itu. Namun ia kembali membuka lebar dan memanggil Vicky yang sudah berbalik badan. Dan hendak berjalan melewati lorong kamar itu. Oh iya Vic, nanti satu berkas itu belum lo serahin. Tanya Kenan saat ingat bahwa ada satu bukti lagi untuk menguatkan bahwa rivalnya bersalah. Iya, masih ada di mobil. Nanti abis antar Kiara gue langsung serahin ke sana. Sip. Kenan menunjukkan ibu jarinya ke atas lalu kembali menutup pintu itu. Kenan langsung menggendong tubuh Hanin yang tengah berdiri persis di sampingnya. Au! Jerit Hanin saat tubuhnya tiba-tiba melayang ke udara. Akhirnya, gak ada yang ganggu. Kita mandi bersama sayang. Kenan melangkahkan kakinya menuju kamar mandi. Hanya mandi saja, tidak lebih. Hanin memperingatkan sang suami, karena sejak semalam ia lelah memuaskan sang suami yang tak pernah merasa puas dengan tubuhnya ini. Satu kali lagi sayang. Rengek Kenan. Enggak sayang, kamu gak kasihan sama dia. Hanin menunjuk bayi yang ada di perutnya. Kenan pun menyerah. Ia menarik napasnya malas. Kalau sudah menyangkut itu, aku menyerah. Hanin tertawa. Di lift Kiara bersama Vicky tengah turun untuk meninggalkan hotel ini. Waduh Vic, obatku tertinggal di kamar. Ucap Kiara sembari merogoh tasnya. Ia meninggalkan banyak obat hamil yang berada dalam satu beg sedang berwarna bening. Obat apa? Obat hamil. Kiara mengangguk. Ya udah balik lagi ke atas. Ucap Vicky yang kemudian turun di lantai itu dan kembali menuju ke kamar Kiara tadi. Setelah itu mereka turun kembali dan berjalan ke area parkir. Mobil Vicky sudah bertengger di sana. Mereka pun menaiki mobil itu dan Vicky mulai menjalankan pelan, karena ia sedang membawa wanita hamil. Ponsel Kenan berdering beberapa kali, namun Kenan baru mengangkatnya setelah ia selesai mandi dan keluar dari ruangan itu. Ponsel Kenan tergeletak di nakas yang dekat dengan ranjang. Ia melihat nomor orang kepercayaan yang selalu ia suruh untuk menjadi bodyguard atau mata-mata. Ya? Jawab Kenan. Apa? Tanya Kenan berteriak, membuat aktivitas Hanin yang sedang menyisir rambutnya itu pun berhenti. Bodoh, mengapa bisa kecolongan? Kenan langsung menutup telepon itu dengan wajah panik. Ada apa, Ken? Tanya Hanin yang langsung mendekati suaminya yang terlihat marah. Ah, sial. Umpat Kenan sembari memakai pakaiannya dengan tergesa-gesa. Ken, ada apa? Tanya Hanin dengan penekanan. Pasalnya Kenan selalu tidak mau membagi masalahnya. Mobil Vicky. Ucap Kenan gemetar sambil memakai kaosnya asal. Mobil Vicky kenapa? Tanya Hanin tak sabar akan jawaban sang suami. Mobil Vicky dikerjai orang. Di atas kecepatan 40 km rem itu tidak berfungsi. Kiara? Hanin menyebut nama adik Kenan dengan lirih. Dadanya bergemuruh hebat.
Sedangkan Kenan sibuk dengan ponselnya yang menelpon bantuan pada polisi juga orang-orang suruhannya agar langsung ke lokasi Vicky. Benar saja, Vicky tidak bisa menginjak rem mobilnya ketika mereka berada di jalan bebas hambatan dengan kecepatan 60 km. Kecepatan yang masih dibilang tidak terlalu kencang saat berada di dalam jalan itu. Namun Vicky hendak menurunkan kembali kecepatan itu. Tapi saat ia menginjak rem, alat itu tidak berfungsi. Remnya blong, Ra. Ucap Vicky panik. Memasuki bab ke-106, pengorbanan. Selamat mendengarkan. Remnya blong, Ra. Ucap Vicky panik. Yang bener, Vic. Jangan bercanda. Kiara menanggapi dengan santai. Karena ia pikir Vicky bergurau. Pasalnya pria itu memang sering bergurau. Enggak, Ra. Ini aku nggak bercanda. Ini tidak bisa. Vicky kembali menginjak rem itu dengan sangat dalam. Namun tetap saja, mobilnya tidak berhenti. Hanin menelpon Vicky dari ponsel Kenan. Ia sudah berada di dalam mobil bersama sang suami dan hendak mengikuti jejak GPS dari ponsel sang adik. Kenan sudah menelpon Gunawan untuk meminta bantuan. Siapa saja yang lebih dulu sampai, tolong mereka ya Tuhan. Ucap Hanin berdoa. Mulut Hanin terus berkomat kami memanjatkan doa agar kedua orang yang ada di mobil itu selamat. Halo? Hanin mendengar suara perempuan. Kiara mengangkat ponsel Vicky dan loudspeaker. Karena pria itu fokus menyetir, Hanin mengarahkan ponsel yang ia pegang pada mulut Kenan. Ra, jangan panik. Akan ada orangku yang sampai lebih dulu ke TKP. Jalan kalian juga akan dikawal oleh beberapa polisi. Suara Kenan terdengar panik, walau ia menyuruh sang adik untuk tidak panik. Vic, kurangi kecepatan, tapi jangan di bawah 40. Karena mobil itu juga dipasang bom. Jika lo turunin kecepatan di atas itu. Ucap Kenan lagi. Serius lo? Tanya Vicky yang semakin panik karena tidak mengetahui hal itu. Ya. Teriak Kenan. Cool down, fokus Vic. Vicky mengangguk. Sementara Kiara sudah tidak lagi bisa digambarkan bagaimana jantungnya berdetak hebat. Vicky menyentuh tangan Kiara agar wanita itu tenang. Kiara menoleh dan kembali dengan pandangan lurus ke depan. Ia tetap duduk tenang, walau hatinya tengah bergemuruh. Ia hanya pasrah dengan bibir yang terus memanjatkan doa. Mereka ada di tol Jagorawi. Tanya Hanin pelan, sedikit menyela percakapan Kenan dan Vicky. Kenan mengangguk. Vic, keluar Sentul. Gue akan arahin polisi ke sana supaya mereka menutup jalan-jalan yang akan kalian lewati. Kata Kenan pada Vicky. Ya. Vicky menurut. Ia gugup setengah mati. Teriak Kiara tiba-tiba. Kenapa, Vic? Tanya Kenan dan Hanin di alat komunikasi itu. Kami baru saja menabrak pintu tol pembayaran. Teriak Vicky. Ya ampun. Kenan langsung mempercepat kecepatan. Hanin pun mematikan ponsel itu dan kembali fokus menjadi navigator untuk sang suami. Agar mereka melalui jalan-jalan yang tidak bertanda merah di aplikasi petunjuk jalan. Kira pun melakukan hal yang sama. Ia menjadi navigator Vicky. Agar tidak melalui jalan yang agak ramai. Karena walau jalan yang mereka lalui adalah jalan bebas hambatan, namun terkadang jalan itu pun ada saja yang terlihat merah karena macet. Terdengar suara sirena dari belakang mobil yang tengah dikendarai Vicky dan Kiara. Kiara menoleh ke belakang. Vic, bantuan datang. Syukurlah. Wajah Vicky sedikit lebih tenang, walau ia masih panik. Bukan dirinya yang ia pikirkan, melainkan Kiara. Karena wanita yang sedang ia bawa bukan hanya satu nyawa, tetapi 2 nyawa. Kiara! Teriak seseorang sembari menekan klakson mobilnya dari samping mobil Vicky. Kiara pun menoleh.
Lalu pria itu memberi isyarat agar Kiara membuka kaca jendelanya. Kiara pun melakukan apa yang diperintahkan oleh pria itu. Mas Gun, Teriak Kiara. jangan panik sayang, semua akan baik-baik saja. Ucap Gunawan yang tidak menyadari bahwa dirinya memanggil Kiara dengan sebutan itu. Kiara terdiam sejenak. Namun Vicky yang masih fokus mengikuti mobil polisi di depannya itu tidak mendengar sebutan itu. Gun, bawa Kiara keluar dari mobil ini. Teriak Vicky dengan sedikit melirik ke arah Gunawan, lalu memfokuskan pandangannya lagi ke depan. Di dalam mobil Gunawan, sudah ada orang yang duduk di kursi belakang dan di sampingnya. Orang yang ada di belakang Gunawan akan membantu Kiara untuk dipindahkan ke mobil ini. Posisikan mobil lu sama mobil belakang gue, Vic. Orang di belakang gue akan mengambil Kiara. Teriak Gunawan. Vicky mengangguk. Oke. Kemudian dengan hati-hati Vicky mendekatkan pintu tempat Kiara duduki dengan pintu belakang mobil Gunawan yang sedang terbuka. Gunawan sengaja membawa mobil dengan pintu belakang yang terbuka dengan cara digeserkan. Kedua mobil itu berjalan beriringan dengan kecepatan sedang. Vicky tetap melajukan mobilnya dengan kecepatan 50 km per jam. Ayo, Bu. Pria bertubuh kekar itu mengulurkan tangannya pada Kiara. Kiara menatap ke arah pria itu bergantian dengan aspal jalan yang terus berjalan. Ra, ayo. Ucap Vicky. Ayo, Ra. Dia akan memegangmu. Teriak Gunawan. Kiara menoleh ke arah Vicky. Bagaimana denganmu? Aku akan baik-baik saja, Ra. Yang penting kamu terselamatkan lebih dulu. Karena ada nyawa di dalam tubuh kamu. Jawab Vicky sembari melirik ke arah Kiara dan kembali ke jalan. Kiara menggeleng. Kita harus selamat bersama, Vic. Ia masih khawatir dengan keadaan pria yang selalu membantunya ini. Bukan karena Kiara mencintai pria yang masih berada satu mobil dengannya. Melainkan ia sedih karena pengorbanan yang dilakukan pria itu sudah terlampau banyak untuknya. Jangan pikirkan aku, pikirkan bayimu. Ucap Vicky lagi. Di mobil sebelah Gunawan hanya mendengar interaksi antara kedua orang itu. Hatinya teriris melihat kepedulian Kiara pada Vicky. Membuatnya semakin yakin bahwa kebahagiaan Kiara saat ini adalah pria yang tengah berada di sana. Ya, Gunawan akui cinta Vicky pada istrinya itu sangat besar, hingga mampu merelakan nyawa untuk Kiara. Ayo, Ra, waktu kita tidak banyak. Teriak Gun. Kemudian Kiara pun bergerak dan menggeserkan tubuhnya. Perlahan tapi pasti. Pria yang sudah siap berdiri di antara mobil Vicky dan mobil yang dikendarai Gun itu dapat mengambil Kiara dan memindahkannya ke dalam mobil yang dikendarai Gunawan. Kiara mengempaskan dirinya duduk di belakang Gunawan. Setelah melihat Kiara sudah duduk di belakangnya, lewat kaca spion dalam, Gun meminta pria di sampingnya untuk mengambil alih setir mobil yang semula ia kendarai. Lalu ia dengan cepat masuk ke dalam tempat duduk yang semula Kiara duduki di mobil Vicky. Kejadian itu sangat cepat, membuat Vicky terheran. Begitupun Kiara yang sudah berada di mobil berbeda. Apa yang lo lakuin, Gun? Tanya Vicky terkejut dengan tindakan sahabatnya ini. Ayo, Vic, pindah ke belakang dan gue ambil alih mobil ini. Vicky menggeleng. Tidak, lo harus sama Kiara. Dia membutuhkan lo. Gunawan menggeleng. Tidak, dia lebih mencintai lo daripada gue. Bodoh. Umpat Vicky. Lalu dengan cepat Gunawan menyuruh Vicky untuk pindah. Walau Vicky mempertahankan posisinya, namun akhirnya ia menyerah dan pindah ke belakang. Vicky pun langsung disambut oleh pria yang akan membawanya pindah. Bagaimana dengan lo, Gun? Udah cepet, gue akan bawa mobil ini ke tempat yang lebih aman untuk dilepas. Tapi Vicky masih tidak rela melihat pengorbanan sahabatnya yang sudah lama tidak lagi menjadi sahabat. Ayo cepat keluar, pinta Gun. Kemudian Vicky pun menurut. Vic. Panggil Gun saat Vicky hendak pindah ke mobil yang semula dikendarai Gun. Vicky menoleh ke arah Gun. Bahagiakan Kiara. Ucap Gun menatap Vicky sekilas lalu memfokuskan lagi pada jalan di depannya. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.